Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga dilancarkan baik teman-teman yang masih sekolah, udah bekerja maupun berumah tangga, maupun aktivitas lainnya ya di luar permainan game ini. Untuk di video kali ini saya bakal bahas 10 kesalahan mengenai hal yang sudah saya lakukan selama game ini berjalan gitu ya. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa menghindari atau memperbaiki cara bermain teman-teman supaya tidak melakukan hal yang sama gitu ya. Misalkan nanti salah satu dari list saya itu ada yang salah juga di teman-teman gitu ya. Ya udah teman-teman nggak usah sampai reload, nggak usah sampai frustasi gitu ya, tetap main tapi tinggal perbaiki tracknya aja gitu ya. Jadi harapannya berjalan dengan mulus sesuai dengan tujuan dan juga line up terbaik lah yang nanti teman-teman bisa buat gitu ya. Oke, kita langsung masuk aja apa aja kesalahan yang telah saya lakukan, udah saya rangkum, ada 10 ya. Sebenarnya bisa jadi ada lebih dari 10 tapi saya cuman masukin 10 karena, ini yang saya ingat aja gitu ya. Jadi saya udah ingat-ingat tapi cuma dapat 10. Di luar itu, nanti mungkin bakal menyusul ya setiap ada event baru saya bakal kasih tahu cara tips dan triksnya. Oke, untuk yang pertama kita lihat adalah tidak masuk top 5 di 7 hari pertama ya. Ini yang awal-awal banget pada saat newbie. Jadi top 5 di awal itu bakal dapat Pain gitu ya. Baru top 10-nya dapat Conan. Kalau dulu saya itu memang nggak cepat-cepat naikin CP ya, karena dulu sifatnya tuh menabung di 7 hari pertama. Padahal konsepnya kalau 7 hari pertama itu bagusnya adalah spending ya, spending sebanyak mungkin, tapi di hero yang tepat juga, jangan sampai teman-teman salah gacha. Contohnya, teman-teman buang ingot misalkan di yang ini, itu jangan sampai ya. Lebih baik buang ingotnya di event-event yang berguna pada saat 7 hari pertama. Saya dapat di top 6 kemarin tuh teman-teman, karena di server 9 tuh kemarin banyak banget yang VIP 10 dari awal gitu ya. Sehingga nggak masuk ke top 5. Malah yang top 5 tuh udah pada pensi semua gitu loh. Padahal saya sendiri yang masih main ya. Jadi apa aja gitu ya. Jadi kalau top 5 itu kan dapat pen ya. Jadi saya ini line up terakhirnya ada di Rinnegan. Jadi sebenarnya sangat disayangkan kalau dapat top 6 dapat si Conan gitu ya. Saya cuma dapat pen gitu ya. Conan sebenarnya bagus juga gitu ya. Tapi dia tuh nggak masuk ke line up saya dan nggak banyak bond yang pakai Conan. Sebenarnya banyak yang pakai Conan tuh ya. わかっただろう。 Cuma saya lupa siapa aja. 俺は強い。 Nah, contohnya Kakuzu ya. Contohnya Kakuzu gitu ya, ada Conan gitu ya. Tapi basically Kakuzu sekarang udah nggak saya pakai juga gitu loh. Jadi kayak agak kebuang aja untuk di top 6. Jadi kalau teman-teman kalau bisa masuklah ke top 10 ya, terutama kalau memang minimal Conan lah walaupun F2P. Kalau bisa, kalau teman-teman udah paham caranya yaitu bakar stamina sebanyak-banyaknya di 7 hari pertama, itu nanti bisa dapat Conan gitu ya. Seenggaknya bisa dapat bond si Kakuzu ya. Kalau saya pribadi pengennya sih Pain ya, cuman kan udah lama banget gitu ya, udah kelewat jadi ya udahlah Conan tuh nggak apa-apa. Jadi kalau bisa teman-teman nanti masukin top 10 ya, top 5 lah kalau teman-teman mau ngambil Pain karena Pain tuh join attack-nya bagus banget. Oke, yang pertama itu teman-teman. Untuk yang kedua, saya gacha hero kuat sembarangan. Memang pada saat awal game ini rilis gitu ya, itu saya ngeliat banyak banget hero-hero yang kuat gitu. Jadi saya sembarang gacha dan tapi akhirnya nggak masuk ke line up utama saya di masa sekarang. Walaupun masa dulu kepake ya, tapi pun nggak begitu lama gitu ya. Contohnya Naruto ekor 9 teman-teman. Nah, ekor 9 bagus banget untuk di awal-awal. Jadi teman-teman silahkan kalau mau gacha. Tapi kalau saya pribadi ini merupakan kesalahan saya karena hero ini nggak begitu kepake gitu ya di masa sekarang. Di masa dulu juga kepake sih sebenarnya memang bagus, cuman akhirnya singkirkan dengan beberapa hero lainnya gitu ya. Contohnya siapa lagi gitu ya. Contohnya kalau di saya nggak ada. Kalau di Asnara teman-teman nanti hati-hati kalau di awal main game ada Kabuto Yakushi ya. Itu sangat jarang banget masuk ke line up yang bisa proporsional karena dia healer, dia PT-nya 120, keluarnya hanya pada saat di awal, jadi bisa jadi teman-teman terjebak di gacha sembarangan hero yang kuat. Padahal hero-nya tuh nggak kuat-kuat banget gitu loh. Gitu ya. Jadi jangan sampai gacha sembarangan karena dia hero-nya kuat, kita gacha nih gitu ya.
Jadi kita nggak pakai line up itu. Terus gimana dengan Hashirama? Hashirama kan hero kuat gitu ya. Apakah ini salah satu kesalahan saya? Saya bisa jawab ini 50% salah, 50% enggak. Karena yang pertama saya dulu mengira Hashirama ini masuk ke Madara Bond-nya, tapi sekarang tidak masuk dan itu menjadi sebuah kesalahan. Tapi saya masih berpotensi atau apa ya, memiliki kemungkinan si Hashirama ini masuk ke Bond-nya Hashirama yang mode six pad. Jadi nanti kemungkinan masih berguna untuk Hashirama. Dan saya Hashirama gacha itu nggak banyak-banyak, cukup bintang 4 aja langsung stop. Karena memang tujuannya adalah untuk Bond gitu ya. Sama kayak Naruto ya. Naruto ini saya terlalu banyak ke bintang 5. Tapi kalau memang dia nanti bisa jadi Bond untuk Madara juga, jadi itu bakal kepake. Sama nanti pas Obito ini ya, Obito yang mode Jinchuriki, yang udah di atas Tsukijubi, kemungkinan ada Naruto juga, entah Naruto ini, entah Naruto yang lain ya, untuk bagian Bondnya. Oke, mungkin itu teman-teman untuk yang kedua, jadi jangan sembarangan gacha hero yang kuat. Yang ketiga adalah ngambil exchange sembarangan. Jadi di exchange itu dulu saya pernah ngambil exchange tuh yang ini ya teman-teman ya. Bagian rekrut. Kemudian di sini ada exchange-nya. Yang warna kuning teman-teman. Di sini. Dulu itu kan di awal-awal mungkin ada si Kisame, kemudian ada si Itachi gitu ya. Itu hati-hati tuh teman-teman. Kalau teman-teman nggak butuh Itachi atau Kisame jangan diambil. Kenapa? Karena itu nanti upgrade-nya bakal sangat sulit. Jadi bakal jadi pajangan doang. Kecuali teman-teman mau masukin tim utama kayak Sasuke Taka. Itu butuh bond yang namanya Itachi. Dan itu bagus banget kalau diambil untuk Itachi. Tapi kalau memang nggak ngambil Sasuke, ya baiknya jangan ngambil Itachi gitu ya. Udah biarin nggak punya pun nggak masalah gitu. Kalau dulu itu kalau nggak salah saya ngambil Kisame ya. Kisame kalau nggak salah. Dulu tuh buat bondnya Killer Bee. Jadi itu masih berguna aja kalau memang dijadikan bond. Walaupun sampai saat ini Killer Bee cuman ada di slot belakang saya doang ya. Tapi itu masih oke-oke aja asalkan kepake di bond ya. Kayak contohnya Itachi tadi kepake di bondnya Sasuke Taka, ya ambil aja karena nanti nggak muncul lagi tuh Itachi. Lama munculnya. Sampai sekarang pun di exchange tuh belum muncul Itachi kecuali dari shop ya. Dari shop tuh ada juga tapi agak lama ngumpulinnya. Jadi hati-hati untuk penukaran di exchange. Kemudian yang empat adalah membeli scroll kuning terlalu lama. Jadi dulu tuh di scroll kuning sini kan dijual ya obral ya. Seharga aslinya itu ini teman-teman 2.400 ya. 2.400 kalau kita beli dari sini itu 1.200. Ini kelihatan lebih murah setengahnya gitu ya. Tapi selama teman-teman nggak suka dengan hero kuning, itu teman-teman nggak usah dibeli gitu ya. Jadi dulu saya beli sampai mungkin 2 bulan pertama main masih beli gitu ya. Jadi agak sedikit buang-buang ingotnya gitu ya. Kalau memang nggak butuh banget, ya nggak usah dibeli gitu ya. Karena yang wajib utama tuh adalah hero SS Plus gitu ya. Saya juga selalu menyarankan untuk hero SS tuh baiknya ngambil hero yang ada di shop. Jadi supaya teman-teman nggak perlu mengandalkan gacha yang di sebelah sini ya. Kalau saya biasanya metodenya adalah gacha di sini cukup ambil satu aja hero. Gitu ya, misalkan ini. Nanti setiap minggu diambil gitu ya. Sisanya tuh saya pakai hero di shop kayak Kakuzu, kayak Killer Bee gitu ya. Gitu teman. Jadi kita nggak terlalu butuh banyak scroll kuning gitu intinya di bagian sini. Oke, kemudian yang kelima, tidak mencicil gacha atau beli assist saat event. Jadi sebenarnya kan tiap 1 minggu sekali tuh event di assist nih berubah nih. Pada saat ini mungkin dia Tailit Beast ya, atau, pet gitu ya. Nah, bagian ingot over itu biasanya ada pembelian gitu di bagian sini. Nah, saya tuh dulu tuh selalu mengabaikan kayak begini, makanya, agak sedikit terlambat juga untuk punya kayak warpath yang bagus, kemudian aksesoris yang bagus, karena selalu di-skip gitu ya. Padahal banyak banget, item-item di sini yang bagus ya. Untuk ini sih saya rasa, agak kurang bagus ya. Ini juga oke sih, tapi saya nggak rekomendasiin. Saya biasanya beli itu untuk bagusnya tuh untuk yang warpath ya, warpath atau apalagi satunya tuh ya, aksesoris ya. Dulu tuh saya cuma beli Ogi doang di bagian sini. Jadi ada Ogi merah saya beli gitu ya. Kalau warpath ACC itu saya nggak beli gitu ya. Itu kesalahan saya. Jadi kalau bisa nanti kalau ada warpath atau ACC dicicil sedikit-sedikit aja nggak apa-apa ya. Jangan terlalu banyak. Kalau masih newbie biasanya masih butuh untuk gacha.
Jadi belilah warteg yang sekiranya penting kayak Guy gitu ya, kayak siapa lagi? Kayak yang petani gitu ya, yang wonderful itu dan lain sebagainya gitu. Dicicil aja nggak apa-apa dari saat mid game ya. Kemudian yang keenam adalah kurang explore Ninja S yang kuat di hari awal. Nah, ini yang kesalahan fatal saya sebenarnya. Saya tuh kurang memperhatikan pasif-pasif ninja yang ada di game ini, terutama untuk hero S kan. Pikirnya yang ini hero tuh yang bagus ya SS plus atau triple S, padahal hero S tuh banyak banget yang berpotensi. Contohnya ketika saya baru mengetahui Sarutobi dan juga Neji, dua-duanya punya keunikan masing-masing yang cocok ada di line up saya. Sama line up teman-teman mungkin belum terlalu cocok ya, tapi untuk line up saya ini bagus. Neji ini bisa naikin ninjutsu resist musuh jadi nurun, kemudian naikin critical rate dan juga critical powernya juga agak naik ya. Kalau nggak salah critical power bukan sih. Bentar saya lihat dulu ya. Eh, nah ini pokoknya ada di ini bagian sini. Tuh ninjutsu resistannya pokoknya ini bakal dikurangin sama taijutsu resistannya juga. Crit rate-nya juga meningkat untuk semua hero. Ini pasifnya bagus banget terutama untuk di bagian Ogi ya. Kemudian Asuma buat nambahin satu skill. Dulu saya cuman mengandalkan Jugo doang untuk hero S yang bagus. Karena memang bagus juga tapi akhirnya nggak kepake sekarang karena cuman bisa jadi tanker doang. Pasifnya tuh nggak bersinergi sama line up saya. Kemudian ada juga di Hero Thunder ya, ada si Sasuke. Ini juga cocok banget buat tim listrik. Jadi kalau memang teman-teman mau masuk listrik harus ambil ini. Saya wajibkan ya. Jadi terserah teman-teman yang lain mana aja. Tapi wajib banget ada Sasuke yang kelas S. Kemudian Gaara juga bagus untuk di berbagai line up ya, terutama tim tanah. Jadi banyak banget line up untuk Ninja S kuat, tapi saya kurang explore gitu. Jadi baru tahu di akhir-akhir. Oke, tinggal 4 lagi teman-teman. Apa ini? Kita lihat yang ketujuh ya. Terlalu mengutamakan bintang 6 daripada get ya. Jadi banyak banget teman-teman yang mungkin bimbang ya antara bintang 6 dulu atau get dulu mana yang lebih bagus. Saya mungkin bakal jelasin secara mudahnya dari sini. Jadi teman-teman bisa lihat ketika teman-teman udah dapat hero-nya misalkan saya paint ya. Di bagian sini ada yang namanya Ogi. Nah, Ogi ini kebuka pada saat bintang 6 teman-teman. Jadi ini eh adalah bintang 6. Pokoknya nih prioritasnya bintang 6 gitu ya. Jadi kalau butuh teman-teman pasif di sini, maka teman-teman bakal mengutamakan bintang 6 dulu. Itu lebih baik. Tapi ketika teman-teman memilih B6 dulu untuk paint contohnya, ini nggak cocok. Karena apa? Karena bintang 6-nya cuma ngapus control effect. Sementara di get, ini bisa teman-teman lihat di sini gitu ya. Jadi ini adalah skill awal get dia. Ini kan sebelum ada get ya. Sebelum ada get. Nah ketika teman-teman ada get, ini pasifnya tuh bakal berubah. Contohnya ini ya, pasif bintang 5. Ini kita nggak perlu ke bintang 6. Untuk get nih kita langsung lari ke get 2 aja gitu ya. Ini get 2 nih, ini get 1, ini get 2. Get 2 di sini dia bakal meningkatkan skill damage dari ninja kita sebesar 30%. Yang sebelumnya tuh cuma 12%. Kemudian dodge-nya pun nggak seperti ini gitu ya, nggak nge-heal dan lain sebagainya. Triggernya pun berbeda. Jadi itu yang membedakan antara bintang 5 atau eh, get gitu ya. Get tanpa bintang 6 dengan bintang 6 yaitu adalah di Ogi-nya. Jadi silahkan teman-teman dicek lagi ya untuk Ogi dan bintang 5 lebih bagus bintang 5 dulu atau bintang 6 dulu. Apakah ngaruh ke statistiknya dan lain sebagainya? Ngaruh tapi sedikit. Jadi lebih baik pasifnya aja. Karena di get pun ada yang namanya basic stat. Jadi nanti teman-teman bisa ningkatin basic stat dari get gitu ya. Contohnya gini lah. Saya kasih ya. Nah, di Get ini ada yang namanya basic stat and change ya. Terus di sini juga ada basic statnya juga. Jadi sama aja ketika teman-teman mau nge-upgrade bintang 6 atau di Get. Kalau di Get di bintang 6 itu di mana statistiknya? Ada di startup. Jadi di sini tiap ini dapat 90, dapat berapa 150. Ini dari sini biasanya. Kemudian apakah ngaruh kepada Ogi gitu ya? Ogi pun nggak ngaruh sebenarnya. Teman-teman masih bisa masang untuk bintang 5 Ogi itu masih bisa dipakai. Contohnya yang ini ya. Ultimate Ogi kan di sini ya untuk ngebuka yang tadi pasif di bintang 6. Ini dia eh kebuka kalau dia udah bintang 6 nih. Makanya tadi saya bilang bintang 6 dulu apa get dulu. Dia harus get 6. Ini masih tetap dipakai, statistiknya masih bisa masuk gitu ya.
Cuman bedanya pasif ini nggak bisa dibuka karena dia masih bintang 5 gitu teman-teman. Oke, kemudian untuk ke-8 adalah lupa membeli Awaken Stone. Nah, ini juga salah satu tindakan saya yang males ya, karena harus ngepantau shop dulu setiap hari supaya melihat ada nggak Awaken Stone di shop. Itu ada di bagian sini teman-teman, di shop. Ini biasanya bakal kereset tiap ini nih, ada waktunya ya. Ini tinggal 2 menit lagi, 2 jam lagi ya. 2 jam lagi nanti bakal di reset, nanti ada kemungkinan dia bakal jadi Awaken Stone ya. Biasanya buat upgrade-upgrade harganya 200. Kadang saya tuh nggak melihat ini gitu ya, asal skip-skip aja. Itu yang membuat Awaken Stone saya sekarang agak sulit ya sedikit. Jadi kalau bisa teman-teman harus wajib beli dari sekarang gitu ya, walaupun masih newbie, cicil aja nggak apa-apa. Minimal sehari satu lah. Kalau bisa sehari dua lebih bagus, tapi sehari satu lah minimal. Itu ya. Oke, itu simpel. Untuk yang 9 adalah membeli item event versi random. Apa itu maksudnya membeli item versi random? Jadi di bagian sini, sama sih sebenarnya kayak tadi ya. Kayak bagian ini, tidak mencicil gacha atau beli asisten. Oh ya boleh, yang bagian ini ya nomor 5. Sorry saya kelewat ya. Jadi di bagian 5, kalau bisa teman-teman beli juga di bagian sini. Contohnya Warpath ya. Ini dibeli gitu ya. Jadi tiap minggu tuh dibeli aja. Ini karena baru reset belum saya beli. Nanti saya nunggu momen pada saat misalkan ada event-event tertentu. Tapi tiap minggu kalau bisa dibeli gitu ya. Tapi untuk apa aja yang dibeli? Saya rekomendasiin ya untuk Warpath, kemudian Ninja Shawl, artefak nggak terlalu penting, aksesoris masih oke, Ogi juga masih oke, tapi saya udah nggak beli lagi. Kalau awal-awal oke dibeli. Summon saya nggak beli, physical base juga saya nggak beli. Intinya gitu ya, aksesoris, Ogi bagus untuk di awal-awal, tapi untuk di mid game kalau udah banyak Oginya nggak bagus. Aksesoris yang wajib, Warpath dan juga Ninja Show. Kalau bisa dibeli gitu ya, supaya nanti pas waktu udah end game enak juga gitu ya, buat masang-masang ke line up. Kemudian untuk yang membeli item ini apa maksudnya? Ini ketika ada event, teman-teman. Ada event, biasanya di sini ada penawaran gitu ya. Entah membeli yang random, versi random atau versi yang udah fix. Lebih baik teman-teman beli yang versi sudah fix. Karena apa? Karena nanti walaupun lebih mahal, kita tahu tujuan kita tuh apa gitu ya. Jadi nanti tinggal langsung ambil aja. Kalau random itu nanti masih random gitu ya. Enggak apa ya istilahnya? Enggak sesuai yang diinginkan nanti ketika dapat. Contohnya juga di sini nih, yang kelihatan banget di Valentine. Dulu tuh saya sangat mengutamakan yang random-random kayak begini. Ini lebih murah kan ya, 40 koin. Sementara yang ketiga nih 75 koin gitu ya, lebih mahal. Dulu saya selalu ngambil ini gitu ya. Untuk di awal-awal mungkin bagus. Teman-teman waktu di awal-awal bagus, di mid game juga masih oke. Tapi kalau di mid game sampai end game kalau bisa pilih yang mahal aja. Tapi bisa milih gitu ya. Nggak random. Nah, tapi kalau yang ini random teman-teman. Gitu ya. Dan yang kesalahan yang terakhir saya adalah pengetahuan guild ya. Di guild jadi pondasi bagi teman-teman untuk mendapatkan ingot ya. Ini sangat banyak sekali ingot dari guild. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena teman-teman semakin join dengan guild yang kuat, semakin join dengan guild yang aktif, itu teman-teman pendapatan ingotnya akan berbeda dengan orang yang tinggal di guild yang sampah gitu ya. Contohnya di sini saya akhirnya memutuskan untuk pindah guild karena yang di 9 dulu bersaing dengan server 13 apa berapa gitu ya. Dua-duanya sama hancur, dua-duanya sama-sama tinggal sisa setengah-setengah dan akhirnya kita melakukan merger dan diskusi bersama gitu ya dengan server sebelah dan ini dipegang oleh orang Thailand. Jadi akhirnya kita merger untuk dua guild menjadi satu guild. Dampaknya apa? Dampaknya beda banget teman-teman. Di sini ya. Di guild itu di bagian red packet terutama, semakin aktifnya guild maka pendapatan ingot itu makin tinggi ya. Di sini saya bisa dapat 900 ingot dalam satu hari dari angpau-angpau yang diberikan sama anggota grupnya, anggota guildnya. Ini angka 900 pun belum maksimal. Kenapa? Karena ketika
sekarang itu kondisinya PVP yang PVP Hashirama ini, yang ini ya naga Hashirama ya, bukan yang Hashirama orang ya. Ini lagi stop teman-teman, lagi di stop. Jadi nggak ada kita pendapatan dari sini untuk di bagian guild. Ini aja belum kebuka aja udah 900 ya. Kalau itu udah kebuka yang bagian Hashirama itu biasanya ada 1-2 hari awal itu pas waktu dibuka dia kita bisa dapat sampai 1.500 ingot. Ini per hari teman-teman. Ini aja 900 aja hampir 1.000 ya. Saya genapin aja 1.000 karena nanti masih ada ini masih malam ya. Besok pagi pun pasti banyak yang ngirim juga karena banyak yang belum online mungkin ya. Ini bisa sampai 1.000 gitu ya. Jadi bayangin teman-teman tinggal di guild yang cuma dapat 100 atau cuma dapat 50 ingatnya. Tapi saya mendapatkan 1.000 per hari. Kan beda banget ya. Kalau sehari bedanya 900, kalau 10 hari bedanya 9.000 ingat gitu ya. Jadi larilah atau pilihlah guild yang memadai gitu ya. Supaya ingatnya terjamin juga. Kemudian itu aja sih teman-teman untuk yang di guild. Sebenarnya ada lagi satu lagi di bagian sini teman-teman. Ketika teman-teman memilih chest gitu ya. Ketika teman-teman memilih chest, pilihlah chest yang berdekatan dengan ingot. Ini saya hoki dapat 50 ya. Contohnya gini. Nih, ketika teman-teman milih di sini terus ada teman-teman gimana ya? Teman kalian gitu, teman kalian tuh ada yang buka di sini ya 150. Itu baiknya kita milih di dekat sini, di entah sebelah kanannya, atasnya atau sebelah kirinya, di bawahnya. Itu biasanya ada ingot lagi berjejeran gitu ya, teman-teman. Itu polanya untuk bagian chest ini. Ada saya contohin lagi. Nah, ini biasanya berkelompok nih. Tuh, lihat sendiri ya. Makanya saya bisa dapat ini pun karena di sini satu dua ini udah kebuka dapat ingot. Sebelah sini kemungkinan ingot juga gitu antara dua ini. Makanya saya pilih ini. Biasanya mereka tuh berkumpul juga teman-teman. Nah, bisa jadi nih deretan semua nih ingot semua nih. Bisa jadi nih kalau udah kayak begini. Lihat lagi ya yang Choji ya. Nah, Choji ini ke bawah nih ingot semua nih. Ingot, 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 ingot. Sini ingot. Bisa jadi di sini ingot juga nih. Di sinilah kayaknya. Bisa jadi di sini juga bukan ingot sih, bisa jadi kayak begini. Tapi biasanya berjejeran gitu ya untuk bagian ingot. Makanya saya selalu dapat ingot terus di sini ya, bingung juga. Karena caranya tuh udah tahu, udah paham gitu ya. Gimana caranya biar dapat ingot. Makanya selalu dapat ingot. Ini dapat nggak? Saya belum milih dah. Pas di sini saya nggak dapat ya. Oke, saya di sini. Ini saya salah nih. Pikirnya 50 sini di bawahnya ada ingot juga. Ternyata yang di sebelah kiri ya. Karena saya milih pada saat Sakura sama Jugo ini pada awal-awal sebenarnya. Lebih bagus di sini gitu. Ini kemungkinan besar ingot nih sebelah sini. Kemudian Gara ini masih random juga jadi bingung untuk milihnya. Jadi saya pindah aja ke bawah gitu ya. Harapannya di sini berjejer ingot ternyata di sini masih belum keluar. Ini berarti numpuk di bagian bawah. Nah, kan gini kan ya, numpuk lagi di bagian bawah. Mungkin sini-sini ingot nih antara 4 ini atau 9 inilah. Ini biasanya ingotnya pada ngumpul semua jadi satu. Kalau yang di sebelah sini nggak ada trik khusus teman-teman, ini benar-benar pure random. Bahkan ada yang isinya sampai 500 ya. Saya pernah dapat tapi cuma sekali 2 kali doang 500, terus nggak pernah dapat lagi. Sini saya dapatnya cuma 30, sini 30 juga, 80 di sini ya. Oke. Ya jadi eh, untuk guildnya penting banget. Jadi silakan teman-teman yang masih di guild yang kurang bagus, baiknya pindah aja ke guild top 1 atau top 2 gitu ya. Top 1 pun belum tentu bagus ya, karena top 1 tuh kadang ngandalin CP doang. Tapi keaktifan tuh lebih bagus biasanya dicek lagi aja di bagian sini gitu ya. Di bagian sini nih bisa kelihatan siapa yang paling aktif di server kalian gitu ya. Contohnya ini ada di guild saya. Dulu guild saya sama guild ini nih selalu susul-susulan. Tapi akhir-akhirnya kita harus ada yang mau mengalah gitu ya. Di antara dua guild akhirnya saya mengalah dan membawa semua player aktif saya pindah ke guild Akatsuki. Oh ya di sini juga saya masih punya slot untuk di guild ini karena bentar lagi mau merger ya. Server 9 sampai server 19 bentar lagi merger. Silahkan teman-teman yang mau gabung yang punya satu server dengan saya. Besok nih bakal di merger ya.
tanggal 27, 9 sampai 19. Silakan bisa gabung ya, karena kita masih punya slot, 4 atau 5 player lagi ya. Saya mau nyari yang ini aja, yang aktif aja. Kalau teman-teman masih level kecil nggak apa-apa, join aja, yang penting teman-teman harus aktif ya. Kalau offline biasanya nanti saya minta tolong Madara buat kick, beberapa orang yang udah nggak aktif. Tuh, jadi nanti bisa join ke sini aja karena di sini ingotnya banyak sekali. Jadi sayang banget kalau teman-teman dapat ingot kecil ya atau beda ingotnya sama akun lain cuman karena salah masuk guild gitu ya. Ini walaupun sisa satu lagi tapi sebenarnya masih ada, kita bisa spare sampai 5 orang ya. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Kalau memang nanti mau masuk clan bisa ini ya, bisa ke Facebook aja atau di komentar juga bisa, nanti kita bakal kosongin satu hero. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.